Buat perubahan seperti halnya untuk menciptakan Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Harun Batubara. Di sini saya akan memaparkan hasil jurnal refleksi minggu kedua saya tentang pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Madiun. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah unit saya kerja SMK Negeri 1 Lembah Suri Merapi. Kemudian selanjutnya aksi-aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah yang nantinya saya akan terapkan. Ada beberapa tahap. Dan tak lupa salam bahagia kepada calon guru penggerak dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Ini adalah sebuah pendidikan yang mana nantinya berguna untuk kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa mengayomi dan memberikan teladan dan dorongan terhadap siswa kita. Ingar sosung tulodo ingma dia mangun karso tuturi antayani. Oke sahabat semua, calon guru penggerak, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, kemudian pelaksanaan atau perencanaan, penerapan dan refleksi. Selanjutnya testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Ini adalah salah satu proses-proses yang saya lakukan pada jurnal ini. Dan tidak lupanya kita pertama sekali harus menginformasikan kepada atasan kita atau sebagai kepala sekolah di unit kerja kita masing-masing. Saya berunit kerja di SMK Negeri 1 Lembah Suri Merapi. Kami dari sekolah tersebut ada 3 calon guru penggerak, yang mana yang terdiri saya sendiri Ahmad Harun Batubara, kemudian rekan saya Fatimah Rani, kemudian teman saya Miskah. Kami bertiga di sini sama-sama melapor kepada beliau sebagai kepala sekolah, yang mana program-program yang akan kami jalankan nantinya sebagai guru penggerak yaitu Merdeka Belajar, profil Pancasila yang ingin kami terapkan nanti kepada siswa kami. Dan alhamdulillah proses pemaparan yang kami berikan informasinya kepada beliau sangat mendukung dan sangat menerima hal positif yang akan nantinya kami laksanakan untuk selanjutnya demi menyukseskan anak bangsa dan peserta didik kami. Dan kepada semua sahabat calon guru penggerak agar tetap semangat. Kemudian jurnal yang akan saya paparkan di sini, yang pertama berbentuk peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Facts atau peristiwa. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, banyak hal yang terjadi
dalam diri saya. Yang pertama, saya dan bersama teman saya satu sekolah memberikan sebuah informasi dan harus melapor kepada kepala sekolah tentang hal program guru penggerak yang nantinya kami akan melaksanakan kegiatan dan menerapkannya di sekolah kami. Dan seterusnya peristiwa-peristiwa yang saya alami dalam halnya membagi waktu, apalagi tempat tinggal saya sangat jauh dari lokasi sekolah, apalagi harus hadir tepat waktu. Jujur, ini sangat sulit bagi saya. Inilah tantangan terbesar saya, karena harus hadir tepat waktu, sementara kendaraan yang saya tumpangi adalah angkutan umum, yang mana sudah jelas naik turun sewa aja sudah memakan waktu, apalagi pas supir angkutan umum pun menginginkan sewa yang banyak, sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah foto saya pada saat berada di angkutan umum tersebut. Kemudian melaksanakan tugas mengajar di kelas dengan membuat perubahan seperti halnya untuk menciptakan merdeka belajar. Kapan mengikuti jadwal pembelajaran di laman LMS dan ruang kolaborasi bersama rekan calon guru penggerak dan fasilitator. Hal ini harus benar-benar bisa dikerjakan dengan tepat waktu dengan jadwal saya yang begitu padat. Begitu juga keseharian saya setelah pulang sekolah. Saya harus ke ladang untuk merawat tanaman saya, sehingga saya harus ekstra menjaga kesehatan dan mengatur istirahat agar semua bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, sosialisasi dengan rekan sejawat di sekolah terkait dengan program guru penggerak agar semua warga sekolah satu pemahaman dan bisa bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada siswa. Inilah foto-foto saya pada saat waktu menerapkan proses pembelajaran, dan inilah foto saya setelah pulang sekolah berada di lahan atau di ladang. Selanjutnya, feeling atau perasaan. Saya merasa minggu kedua ini adalah minggu penuh tantangan karena saya harus merubah pola atau kebiasaan saya sebagai guru setelah mengikuti program guru penggerak. Saya merasa saya harus ada perubahan sebagai guru sebelum dan sesudah mengikuti program guru penggerak tersebut, sehingga tekanan yang saya rasakan dalam diri saya cukup kuat, baik yang berasal dari diri maupun dari orang lain. Hal ini semata-mata saya ingin menunjukkan bahwa tugas sebagai guru penggerak ini sangatlah istimewa, yaitu untuk meneruskan tujuan pendidikan belajar Pancasila sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, bimbing atau pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran saya memulai dengan melakukan kesepakatan dengan siswa bagaimana proses pembelajaran yang mereka inginkan dan membuat aturan-aturan kelas agar kegiatan proses belajar mengajar menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada siswa. Di sini siswa dan siswi saya merespon dari seluruh siswa sangat bagus. Mereka sangat senang dengan yang saya lakukan. Tapi kendalanya di sini masih banyak guru yang belum bisa sepaham dengan program guru penggerak ini, sehingga dalam proses pembelajaran belum berpihak kepada siswa. Sehingga banyak siswa yang bertanya, mengapa guru yang lain belum melaksanakan seperti yang kita laksanakan saat ini?
Inilah foto-foto proses saya demi mewujudkan atau pada saat memberikan kesepakatan kepada siswa. Di sini mulailah saya menerapkan proses mengajar berpihak kepada siswa agar nantinya proses-proses tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang keempat, penerapan. Di sini saya mulai berkolaborasi terhadap kepala sekolah dan rekan kerja dan rekan kelompok saya sebagai calon guru penggerak, baik dia melalui Google Meet terhadap satu kelompok saya. Seperti pepatah mengatakan, jika kita bekerja sama dan saling mendukung, tidak ada yang sulit. Jadi untuk kedepannya saya akan terus berusaha melakukan kolaborasi lebih aktif lagi dengan semua pihak agar program Merdeka Belajar ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama untuk menghasilkan pelajar sesuai dengan harapan kita bersama. Seperti halnya pepatah mengatakan, pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Kemudian selanjutnya pepatah mengatakan lagi, carilah frekuensi yang sama agar saluran informasi sejalan dan tetap lancar. Inilah foto-foto dari seluruh rangkaian pelaksanaan perencanaan, penerapan dan refleksi. Saya juga memasukkan testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan yang saya lakukan. Inilah perubahan-perubahan yang telah saya alami setelah saya mempelajari modul 1.1. Saya melaksanakan pembelajaran berpihak pada peserta didik, kemudian mengajak peserta didik untuk menampilkan karya orisinil. Perubahan saya setelah mempelajari modul ini, modul 1.1 ini adalah, di sini saya akan memperbaiki komunikasi agar tercipta kolaborasi. Kemudian pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang selanjutnya, demokratis, mendengarkan siswa dan lebih mengutamakan pelayanan dan dedikasi. Selanjutnya, pendidik adalah teladan, penuntun dan harus bisa berpihak kepada siswa dan mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selanjutnya, pembelajaran harus berpihak kepada siswa dan memanusiakan manusia. Di sini saya akan terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memperhatikan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, membuat program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, menerapkan budaya yang demokratis dan bebas berpendapat dan kolaborasi. Kemudian yang keempat, menanamkan pendidikan karakter dan pembiasaan praktek-praktek baik. Kemudian yang kelima, menerapkan sistem AMO dalam kelas dan pembelajaran. Kemudian yang yang keenam, membuat proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan menciptakan strategi pembelajaran yang baru. Cukup sekian dari paparan jurnal minggu kedua saya ini. Saya berharap kepada rekan-rekan semua atau sahabat calon guru penggerak tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.